Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 12 Mei 2024, Hari Minggu Paskah ke-7, Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 20a, dilanjutkan ayat 20c sampai dengan 26. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan dua orang, yang satu Yusuf, yang disebut Barsabas, dan juga bernama Yustus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 11 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 17, ayat 11b sampai dengan 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu.
Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jembatan kasih dalam komunitas. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk memimpin Ekaristi HUT perkawinan yang ke-40 dari sepasang pasutri. Pasangan ini menceritakan bahwa untuk bisa bertahan sampai saat ini, mereka berdua senantiasa belajar mencintai dan memahami pasangan dari hari ke hari. Dengan menanamkan semangat ini di dalam diri keduanya, maka rasa bosan, tidak puas, marah, dan lain-lain kepada pasangan bisa diolah dengan baik sehingga tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Keduanya telah membuktikan bahwa mencintai pasangan dengan seluruh diri berarti belajar memahami situasi dan kondisi pasangan, bahkan untuk sesuatu yang tidak terucap. Saudara-saudari terkasih, mencintai berarti menerima kelebihan dan kekurangan. Mencintai juga berarti belajar untuk memahami situasi dan kondisi orang yang dicintai, sehingga mampu menunjukkan kata, sikap, dan tindakan yang tepat. Seseorang yang mencintai pasangannya dengan sungguh-sungguh, tahu betul apa yang perlu dilakukan untuk kebaikan pasangannya dan kebaikan bersama. Injil hari ini berkisah tentang Yesus mendoakan para muridnya. Kisah yang ditulis oleh penginjil Yohanes ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh sangat mencintai murid-muridnya. Yesus tahu betul apa yang harus ia lakukan bagi para muridnya, terutama ketika ia tidak lagi bersama dengan mereka di dunia ini. Ia mengenal para murid dengan baik, sehingga bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah ia tiada. Benar saja, ketika Yesus ditangkap, disalib, dan wafat, para murid hilang arah, ketakutan, dan putus asa. Di saat seperti itu, mereka tentu membutuhkan dukungan dan kekuatan untuk bisa bertahan. Alasan inilah yang membuat Yesus berdoa bagi mereka sebelum ia kembali kepada Bapanya, agar Allah sendiri yang mengutus Roh Kudus untuk menguatkan para murid. Yesus berdoa agar para muridnya tetap bersatu, sebab komunitas para rasul yang telah dibentuknya itu rentan terhadap perpecahan. Bukti nyatanya adalah ketika Yesus disiksa, semua murid melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus juga berdoa agar mereka senantiasa penuh dengan sukacita, sebab kematian Yesus membawa duka cita mendalam. Selain itu, Yesus juga berdoa agar mereka setia dalam kebenaran. Rasa takut yang dirasakan para murid setelah kematian Yesus membuat mereka tidak peduli terhadap kelaliman dan ketidakadilan yang terjadi. Saudara-saudari terkasih, oleh karena kasih yang mendalam, Yesus mampu membaca dan merasakan apa yang paling dibutuhkan para murid. Komunikasi level ini tidak hanya sekadar komunikasi dengan kata-kata dan tindakan belaka, tetapi lebih dari itu, komunikasi yang bersumber dari kedalaman hati yang penuh kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah komunikasi kita dengan pasangan, rekan sekerja, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita sudah terjalin dengan baik? Komunikasi yang lahir dari hati membuat kita menjadi orang yang pertama-tama belajar tentang orang lain dengan baik dan benar. Sebaliknya, komunikasi yang tidak dari hati
akan membuat orang hanya tahu berkomentar tentang hidup dan kelemahan orang lain, tetapi tidak memberikan solusi yang tepat. Manusia-manusia yang bermental komentator seperti itu, yang menggunakan kata-kata, bukan untuk membangun komunikasi yang baik, tetapi malah memecah belah komunitas. Selamat Hari Komunikasi Sedunia. Mari menjadi pribadi yang komunikatif, agar mampu menciptakan komunitas dunia yang penuh kasih. Tulisan oleh R.P. Athanasius Marianto Eka, Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah kami dalam nama Yesus Putramu, dan semoga kejahatan di dunia ini terhalau oleh kekuasaan cinta kasih. Ajarilah kami hidup jujur bersama dalam cinta kasih yang menyatukan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.